Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali dengan Ninjas ya. Di sini dalam konten sekarang ini kami akan sedikit menjelaskan perihal AC yang dicuci servis besar dengan kondisi diturunkan. Mungkin para pengguna AC atau para penyimak yang pas kebetulan melihat tayangan video kami ini mungkin memiliki pertanyaan apakah AC tersebut wajib untuk dilakukan cuci servis besar dengan kondisi diturunkan, gitu kan pertanyaannya, gitu ya. Jadi begini ya, kalau mau berkala ya, untuk berkala servis berkala kecil ya, yang berkala 3 bulan atau 4 bulan sekali itu wajib ya, wajib sekali. Yang 3 bulan atau 4 bulan sekali itu wajib servis kecilnya ya, yang dicuci dalam kondisi terpasang. Tetapi kalau untuk servis besar dengan sampai diturunkan, kalau para pemilik AC mau berkala juga, ya kurang lebih sekitar 3 hingga 5 tahun sekali untuk mendapatkan AC tersebut selalu kondisinya prima. Ya. Tetapi di sini kami ada beberapa alasan gitu ya, kenapa AC ini harus diturunkan. Nah, ini untuk merek sub China yang pas kebetulan ya. Memang rata-rata ketika ada masalah yang kami lakukan proses diturunkan ini. Ini kebetulan emang AC ini yang sudah usia 10 tahunan ini sudah mengalami AC-nya tersebut selalu kurang atau gas freonnya itu udah mau hampir habis. Tentu dengan kondisi seperti itu tuh ya, kita wajib melakukan pencarian kebocorannya supaya kedepannya tidak lagi-lagi isi freon. Nah, dalam proses pencarian kebocoran ini, kedua unit itu kan wajib diturunkan. Dalam posisi diturunkan ini, kita kesempatan sambil melakukan cuci servis besar. Jadi, kendalanya dikarenakan mengalami adanya kebocoran, gitu ya. Kebocoran gas freon supaya diketemukan, yakin diketemukan dan kedepannya tidak ada istilah isi-isi freon lagi, gitu ya. Jadi faktor yang pertama, alasan yang pertama ini AC diturunkan yaitu, gitu ya. Lalu alasan yang berikutnya ya, ada beberapa faktor juga yang diharuskan AC tersebut tuh diturunkan. Contohnya, ketika AC tersebut selalu bocor air ya, netes terus gitu ya. Karena begini, untuk melakukan servis kecil yang berkala 3 bulan atau 4 bulan sekali itu dijamin tidak bisa 100%. Ada area-area tertentu yang tidak bisa kejangkau di saat servis berkala tersebut ya. Nah, maka dalam konten yang sudah kami tayang ya, untuk servis berkala itu bersihnya itu kurang lebih sekitar 80%-an, 20% karena tidak terjangkau tertinggal. Nah, itu yang mengakibatkan kadang yang ketinggalan itu tersumbat di area-area yang tidak terjangkau saat pencucian berkala, yang mengakibatkan beberapa talang area yang tidak kejangkau itu, talang airnya yang terutama yang di balik dinding, yang di balik evaporator gitu ya, itu bisa mengakibatkan ketika tersumbat bisa mengakibatkan AC tersebut selalu netes. Tapi tetesan itu pasti kecil tapi membuat risih gitu ya. Nah, untuk mengatasinya mau tidak mau diturunkan dengan cara dicuci servis besar, dibersihkan secara maksimal 100% gitu ya. Nah, ini juga sama ya, ini juga yang Panasonic ya. Ini usianya mungkin sekitar udah hampir mau 9 tahunan ya, kurang lebih. Sama-sama masih mempergunakan freon R22. Nah, selain menemukan faktor penyebab istilahnya karena selalu kekurangan gas freon, terus harus dicari freon kebocorannya, lalu unit itu diturunkan, ini juga dampak dari yang harus diturunkan. Nah, seperti ini. Di evaporator ini ya nampak depan bersih, tapi di baliknya itu kotor sekali. Karena apa? Ini jenis kotornya itu bukan kotor biasa ya, yang begitu disetim dari depan itu langsung rontok. Sekenceng apapun posisi servis berkala, setim yang begitu deras yang biasa kita pergunakan untuk cuci motor, dipakai dengan kondisi istilahnya kotornya seperti jelly ini. Kalau kita perhatikan jelly itu hanya goyang-goyang saja, tidak mau turun 100%.
itu yang mengakibatkan hasil pendinginannya itu tidak maksimal, ya. Lalu berikutnya, selain hasilnya tidak maksimal, proses pendinginan tidak maksimal, secara insting atau pendengaran, ya, dari hembusan angin aja dari indoornya itu berbeda, kayak seolah-olah buntu sebagian, gitu ya, atau kedengarannya itu berisik, gitu ya. Hembusan anginnya itu tidak balance, gitu ya. Nah, itu juga yang mengakibatkan dari evaporator yang dibalik evaporatornya itu sudah kotor berbentuk jeli. Nah, seperti ini juga sama, tidak hanya kebocoran gas freon, ketika kebocoran gas freon lalu untuk mencari kebocoran diturunkan, tidak hal seperti itu saja, ya. Ini juga bisa mengakibatkan aset tersebut harus diturunkan juga untuk memaksimalkan membersihkan area evaporator yang dibalik evaporatornya itu dipenuhi oleh kotor yang sudah berbentuk jeli ketika servis berkala tidak mau rontok atau turun 100% gitu, ya. Itu juga wajib diturunkan. Seperti ini masih sebetulnya proses yang kami lakukan itu pas kebetulan saja, ya. Pas kebetulan istilahnya emang permasalahannya ada kebocoran gas freon, wajib kita ketemukan kebocorannya, sudah ada kami tayang kebocorannya di mana, ada kami tayangkan, ya. Lalu sekalian kami melakukan cuci servis besar, gitu ya. Jadi intinya untuk melakukan cuci servis berkala itu, cuci servis besar dengan posisi unit AC itu diturunkan, ya. Jika para pengguna AC mau berkala, ya silahkan, ya. Yaitu untuk posisi servis besar, ya, dengan di posisi diturunkan, mau dibikin berkala silahkan. Itu kurang lebih sekitar antara 3 hingga 5 tahun sekali. Sedangkan servis kecilnya yang di posisi terpasang, gitu ya, dicuci seperti umum lah gitu, itu berkalanya itu 3 hingga 4 bulan. Oke. Tetapi selain itu, ya, ada alasan-alasan yang lainnya yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa aset tersebut harus diturunkan untuk mencari atau memperbaiki sumber permasalahannya. Oke. Mudah-mudahan dari yang kami sampaikan ini, para pengguna AC sedikitnya memahami kenapa AC tersebut harus diturunkan. Atau pas kebetulan melihat tayangan video kami ini, kok dicucinya diturunkan seperti itu. Itulah alasannya, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa sedikit kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.